Nah, sholat yang sebenarnya bisa menjadi penyejuk hati. Tenang, bayangkan Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ketika doa itu dibacakan, sholatnya juga berkata, kata Rasulullah, ya Allah, jagalah hambamu yang telah menjagaku. Itu. Jagalah hambamu yang sedang sholat, karena dia juga menjaga sholat maksudnya. Sholatnya berdoa seperti itu, dan nanti sholatnya akan menghantarkan naik ke langit, ke aras, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, qurratu ainin wa tafriju karbin. Sholat itu menjadi penyejuk hati. Jadi Rasulullah itu bersabda, ju'il itu qurratu aini fi sholat. Aku itu menjadi tenang kalau sholat. Jadi kiai-kiai dulu itu, dan ini yang saya belum bisa praktekkan, masih tertatih-tatih. Jadi kalau pas sedih ingat, sholat itu belum istiqomah. Saya terus terang, perilaku asli agama ini masih belum istiqomah. Hanya ingat-ingatan, pas ingat, pas susah, nah gitu kadang-kadang. Pas susah sholat tertib, pas seneng, nanti aja lah, masih gitu. Ini masih seperti itu. Nah, sholat yang sebenarnya bisa menjadi penyejuk hati. Tenang, bayangkan Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ketika doa itu dibacakan, sholatnya juga berkata, kata Rasulullah, ya Allah, jagalah hambamu yang telah menjagaku. Itu. Jagalah hambamu yang sedang sholat, karena dia juga menjaga sholat maksudnya. Sholatnya berdoa seperti itu, dan nanti sholatnya akan menghantarkan naik ke langit, ke aras, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup begitu saja. Saya pikirin nanti masuk surga apa tidak, sholat yang ngurus kita ke surga, gitu loh. Jadi tidak usah berharap, tapi perbaiki cara sholat. Dalam apa? Keimanan, imanan wahtisaban. Sholatmu jangan karena pinter, sholatmu jangan karena ngerti, sholatmu jangan karena wajib, tapi sholatmu karena Allah Subhanahu. Titik, sudah. Enteng kan kalau begitu? Goblok atau pinter sama posisinya, lo gitu. Nah, jadi enak. Makanya kalau sholat itu serius, sholat Allahu Akbar, hanya karena Allah. Gitu. Dilokno wong, wah sholatmu salah, ndak peduli, ndak usah didengerin. Kamu bacaannya ndak bener, itu mulutku sendiri, kamu ndak saya ikut campur. Tapi tetap dalam hati kita, ya Allah, tolong benarkan, begitu. Agama itu seperti itu. Nanti efeknya apa? Kepada ma'isyah, kehidupan keduniaan. Jadi relasi kehidupan dunia itu kan macam-macam. Ada yang hanya silaturahmi, ada yang berbisnis, ada yang mengeluh, ada yang curhat, dan lain sebagainya. Tapi semuanya didasari karena Allah Subhanahu. Sehingga silaturahmi kita tidak nyeleweng membicarakan aib orang lain. Nanti gitu. Minimal kita mengoreksi, aduh Pak, aku kok ini salah. Gini deh, curhat untuk perbaikan berikutnya. Kalau agama kita hidup semacam ini, masjid tidak menjadi sumber fitnah, pasar tidak menjadi sumber persaingan, tetapi semuanya akan menjadi pusat-pusat ta'awun alal birri wat taqwa. Yang di pasar dalam rangka saling tolong-menolong di bidang keduniaan atau ekonomi. Yang di masjid tolong-menolong di bidang keakhiratan. Bukan bercerita saling mengunggulkan satu dengan yang lain, apalagi kemudian melecehkan memang orang yang sudah terhinakan. Orang yang terhinakan. Seperti masjid seringkali toh, masjid itu sekarang membangun fisik sama membangun umat, lebih banyak mana? Mestinya infak masjid itu untuk pembangunan umat, bukan sekedar fisik terus yang dibangun. Nah gitu. Tapi kenapa marbot masjid terus mengeluh terus kekurangan makan? Karena selalu marbot masjid itu bayarannya kecil. Maksudnya marbot masjid itu yang makmur. Nah gitu.
Bukan kepala takmirnya yang makmur, yang tidak pernah kerja apa-apa itu. Tapi marbotnya ini bagaimana punya tanggung jawab. Kita tidak punya hak untuk harta masjid, tidak punya untuk mengelola. Sehingga kita tuh seringkali bangga kalau masjid punya saldo besar, berarti jariahnya jamaah itu macet. Macet. Bahkan seringkali orang seneng pinjam duit masjid untuk modal usaha, bangkrut. Jadi duit masjid itu langsung dibagi. Kalau memang hakmunya marbot, ini kamu tak kasih, ini bagianmu. Mau kamu buat modal apa enggak, urusanmu. Sudah bukan uang masjid. Gitu. Saya pernah praktekkan itu, maukan masjid saya bukan terus saya dapat sumbangan sana sini, enggak. Justru imamnya yang saya makmurkan, marbotnya saya makmurkan, sehatnya tak jamin dengan uang masjid itu, karena dia ngimami terus menerus. Orang jaga waktu dengan menjadi imam itu pekerjaan yang luar biasa berat itu. Makanya imam Masjid Haromen Makkah Madinah itu gajinya 50% dari kekayaan kerajaan. Itu gajinya tinggi. Imam masjid di Masjid Haram itu masih dikawal oleh 4 tentara polisi. Sudah jadi tenang, jadi imam itu tenang, nggak mikir sana sini. Lah kalau di sini jadi imam rebutan, gajinya ndak ada, akhirnya besok ngambek. Nah terus agama macam mana kayak begini ini tuh ya, bagaimana gitu loh ya. Kita kan kamuflase terus. Bocor bahasa kerennya munafik lah itu. Gitu, Pak. Makanya saya tuh memang saya jadi kiai itu gampang itu. Saya bener nggak jadi kiai ini, gitu. Sehingga ya karena sekarang yang ngelola sudah anak-anak saya tidak berani pondok dapat sumbangan, saya tidak berani minta sudah. Ini haknya pesantren, hanya gitu. Kadang kita kan bangga, dapat sumbangan ini, beli mobil baru, duit pondok dan sebagainya. Jadi inilah antiknya kita hidup di dunia sebagai hiasan-hiasan kehidupan. Kenapa tidak boleh sombong? Jangan-jangan saya yang menjadi kiai akan terpleset oleh kenyataan yang seperti itu. Sementara orang yang lihat dongong saja sambil terheran-heran, justru dia yang tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.